saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teknologi informasi dan isu hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita Asna dan teman saya Ahmad Zaki Mufus serta Ahmad Alfred Salih. Nah, selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam menciptakan, mengubah, menyimpan, serta mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi melalui perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang mendukung serta meningkatkan kualitas informasi dengan cepat dan efektif. Contoh teknologi informasi yang pertama ada komputer dan laptop. Alat pertama untuk mengakses, mengelola, dan menyimpan informasi yang digunakan dalam pekerjaan, pendidikan, serta hiburan. Yang kedua, internet, jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat yang memungkinkan pertukaran informasi dan akses di berbagai sumber daya digital. Yang ketiga, ada sistem manajemen basis data atau BMBS, program perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menyusun data dalam basis data, seperti MySQL atau Microsoft SQL Server. Yang keempat, ada hardware dan software. Hardware adalah perangkat fisik seperti komputer dan smartphone, sementara software adalah program yang dijalankan di perangkat tersebut, seperti sistem operasi atau aplikasi. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang bisnis. Sejak kedatangan komputer, seluruh wajah dunia bisnis telah berubah. Untuk menjalankan berbagai departemen bisnis dengan cepat, penggunaan teknologi informasi penting dan dimungkinkan dengan komputer serta perangkat lunak. Yang kedua adalah pendidikan. Teknologi memungkinkan guru untuk mengetahui teknik-teknik baru dan membantu siswa mereka untuk diperbarui dengan teknologi terbaru seperti penggunaan tablet, ponsel, komputer, dan lain-lain dalam pendidikan. Teknologi informasi tidak hanya membantu mahasiswa untuk mempelajari hal baru, tetapi juga membantu mahasiswa bersekolah. Yang ketiga di bidang kesehatan. Dengan teknologi informasi, bidang kedokteran dan kesehatan telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Bagi dokter, mengirim dan menerima informasi, memeriksa pasien, dan berdiskusi dengan ahli lain menjadi sangat mudah. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi teknologi informasi di berbagai bidang. Yang keempat yaitu keamanan. Transaksi online dan pencatatan semua transaksi online secara lebih aman daripada sebelumnya. Hanya manajemen yang tepat dan orang yang bertanggung jawab atas sistem yang dapat mengakses data secara online. Ini melarang sembarangan orang untuk memeriksa detailnya. Semua ini dimungkinkan menjaga bukti dengan dikatakan di sistem. Hanya otoritas yang diizinkan yang dapat mengakses informasi. Yang kelima, komunikasi. Kemajuan teknologi informasi telah mempercepat globalisasi, membuat dunia terasa semakin terhubung. Ekonomi global ini berfungsi sebagai satu sistem yang saling mendukung. Informasi dapat dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia, menghapus hambatan bahasa dan jarak, sehingga orang bisa berbagi ide dan bergaul dengan lebih leluasa. Selanjutnya, pengertian isu hukum teknologi informasi. Isu hukum teknologi informasi mengacu pada berbagai tantangan hukum yang timbul dari penggunaan dan perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang. Isu ini melibatkan pengaturan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam dunia digital, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, hak kekayaan intelektual, transaksi elektronik, hingga regulasi konten online. Secara garis besar, isu ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan kepastian dalam aktivitas yang melibatkan teknologi informasi. Selanjutnya, isu hukum dalam teknologi informasi. 1. Privasi dan perlindungan data. Isu tentang cara data pribadi dikumpulkan, dikelola, dan digunakan, termasuk pelanggaran privasi serta kebocoran informasi. 2. Keamanan cyber. Permasalahan yang berkaitan dengan ancaman digital seperti serangan peretas, malware, atau pencurian data. 3. Hak kekayaan intelektual. Masalah pelanggaran terhadap hak cipta, paten, atau merek dagang di dunia digital, termasuk membajakan perangkat lunak atau karya kreatif. 4. Penyebaran informasi dan konten digital. Regulasi yang mengatur konten di dunia maya, seperti hoax, ujaran kebencian, atau materi ilegal lainnya.
5. Transaksi elektronik. Tantangan hukum dalam e-commerce seperti validitas kontrak elektronik, penipuan online, dan perlindungan konsumen. 6. Cyberbullying dan ujaran kebencian online merujuk pada pernyataan yang bersifat menghina atau menyerang individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, etnis, orientasi seksual, atau identitas gender. Ujaran kebencian online seringkali dibesarkan melalui media sosial atau platform lain. Penanganan isu hukum dalam teknologi informasi. 1. Penyusunan dan pembaruan regulasi, menyusun undang-undang yang lebih relevan dan pengembangan teknologi seperti yang berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan cyber. 2. Edukasi kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka di dunia digital, termasuk mengenai perlindungan data pribadi dan etika online. 3. Pengembangan teknologi keamanan, mengadopsi teknologi canggih seperti enkripsi dan autentikasi 2 faktor untuk menjaga keamanan data dan sistem informasi.